Oke, ini adalah tutorial untuk pembuatan part nomor 2 pada alat roller bracket. Silahkan untuk disimak. Pertama kita persiapkan inventor part terlebih dahulu. Create 2 dimensi sketch, kemudian pilih plan yang akan kita gunakan. Pertama saya gunakan rectangle yang 2 point center. Kemudian saya masukkan ukuran 12 ditambah 134 ditambah 12 sehingga ukuran totalnya adalah 158. Tinggi yang akan saya gunakan adalah 14. Untuk menampilkan seluruhnya saya klik zoom all. Kemudian pada saat ini saya akan menggambar permukaan yang ada di bagian bawah ini. Akan saya batasi area yang akan saya buat. Nah, silakan perhatikan saya membuat sketchnya. Saya gunakan rectangle. Kemudian pada bagian bawah ada ukuran 50 kali 3 mili. Untuk radiusnya kita buat di akhir saja. Panjangnya 50, ketebalannya 3 mili. Kemudian untuk membuatnya menjadi pas di tengah-tengah, maka kita gunakan vertical constraint ya. Nah, sekarang area yang sudah saya hasilkan sudah saya batasi dengan kotak yang nantinya akan tidak saya ikutkan dalam pembuatan 3 dimensi. Untuk pertama partnya cukup, kemudian finish sketch untuk beralih ke mode 3 dimensi. Sekarang saya akan membuatnya menjadi 3 dimensi. Saya gunakan extrude. Kemudian saya pilih area yang saya butuhkan saja. Nah, tadi fungsinya kotak-kotak tadi adalah untuk membatasi. Kemudian saya pilih symmetric. Kemudian saya extrude dengan ukuran 50 ditambah 12 ditambah 12 sehingga total extrude-nya adalah 74. Ya. Nah, sekarang sudah dihasilkan 74 mm dengan bentuk seperti yang saya buat tadi sketchnya. Sekarang tinggal saya gunakan fillet untuk membuat ujung-ujungnya ini menjadi radius. Filletnya di sini berarti menggunakan ukuran 12. Radiusnya 12. Saya pilih fillet. Kemudian pada ukuran saya pilih 12. Setelah itu tinggal saya pilih sisi mana saja yang akan saya lakukan bentuk radius. Ya, oke. Kemudian pada bagian bawah ini juga tadi belum saya buat radius. Nah, radius yang digunakan di sini berbeda dengan radius yang di luar, sehingga saya gunakan R3. Saya pilih fillet kembali, kemudian saya ganti ukurannya menjadi 3 mili. Saya pilih sisi yang saya butuhkan untuk saya fillet ya. Nah, sekarang tinggal saya buat lubang atau lingkaran yang di sini bentuknya adalah ulir
ya. Dengan informasi 4 strip M10, ini artinya ada 4 buah lubang dengan ukuran M10. Maka saya bisa membuatnya menggunakan hole atau membuat lubang dengan cepat. Saya pilih permukaan yang akan saya berikan lubang, kemudian saya tempatkan di titik pusat radius yang ada di bentuknya, sehingga saya tinggal klik radius yang ada saja, maka otomatis lubang yang saya buat akan berada di satu titik pusat yang sama. Nah, sekarang tinggal saya buat spesifikasinya. Lubang yang saya buat ini tembus dari atas sampai bawah, kemudian saya pilih yang tab hole, dimana di tab hole ini saya akan menghasilkan lubang dengan ada ulirnya di dalam lubang tersebut. Saya pilih isometric profile, kemudian ukurannya adalah M10 kali 1 mili, M10 kali 1 ya. Kemudian oke. Ya, sehingga lubang ini sudah dihasilkan sebuah lubang dengan ulir dengan spesifikasi M10 kali 1 mili. Nah, untuk memperbanyak sejumlah 4 buah lubang di masing-masing sisinya, ini punya spesifikasi yang sama, kita bisa menggunakan rectangular pattern. Caranya klik rectangular pattern, kemudian pilih fiturnya atau mana yang akan kita perbanyak. Kemudian ini ada direction, arah yang akan kita jadikan patokan, dia akan diperbanyak ke arah mana. Nah, di sini akan muncul anak panahnya. Kalau kebalik berarti kita tinggal lakukan flip sehingga arah perbanyakannya akan diganti. Jumlah perbanyakannya jumlahnya 2, tinggal kita masukkan jarak dari lubang ke lubang. Nah, kita lihat saja. Dari lubang ke lubang di sini ada ukuran 134. Kemudian dari lubang ke lubang ada jarak 50. Berarti 134 kali 50. Nah, untuk bagian yang memanjang ini 134. Kemudian direction yang kedua saya pilih sisi yang ini. Nah, ini arahnya terbalik, tinggal saya flip saja ke arah yang betul. Kemudian di sini jaraknya 50 mili. Kemudian oke. Nah, maka sekarang sudah dihasilkan 4 buah lubang dengan spesifikasi yang sama dan jarak yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, ada 4 buah lubang dengan spesifikasi yang sama. Nah, sekarang tinggal saya gunakan pengaturan bahan yang digunakan. Part ini menggunakan bahan cast iron atau besi tuang. Kemudian untuk membuat tampilannya menjadi realistik atau seperti kenyataan di bengkel, yaitu setelah dilakukan pengecoran bahan, maka bahan tersebut biasanya nantinya akan dilakukan perlakuan pemesinan atau pekerjaan di permesinan. Nah, ini akan menghasilkan permukaan yang berbeda dibandingkan dengan permukaan yang tidak dilakukan proses pemesinan, sehingga kita bedakan dengan cara memilih semua permukaan yang kita rasa itu layak mendapatkan perlakuan pemesinan. Caranya memilih, klik kiri. Kalau misalkan banyak permukaan yang akan kita pilih, tinggal disertai dengan tombol kontrol. Kalau sudah terpilih semua permukaan yang kita butuhkan, kemudian kita klik kanan. Selanjutnya kita pilih properties.
kita bisa pilih bahan yang lainnya supaya tampilannya nanti akan mengkilap seperti setelah mendapatkan proses pemesinan. Biasanya saya menggunakan chrome. Ya, sehingga tampilan pada part yang sudah dibedakan antara permukaan yang sudah menerima proses pemesinan dan yang tidak dilakukan proses pemesinan nanti bisa dibedakan dan tampilannya menjadi lebih menarik. Ya, sekian untuk part nomor 2. Silahkan dicoba.